Metode pencatatan persediaan barang dagang dalam seri pencatatan akuntansi perusahaan dagang untuk SMA kelas 12. Apa itu persediaan barang dagang? Persediaan barang dagang disebut juga dengan akun persediaan yang terdiri atas barang-barang yang tersedia untuk dijual kepada para konsumen selama periode normal perusahaan tersebut. Yang dimaksud periode normal adalah periode akuntansi, misalkan dari Januari sampai dengan Desember. Misalkan toko kaos yang menjadi persediaan barang untuk dijualnya, persediaan barang dagangnya adalah kaos. Toko sepeda akan masuk dalam akun persediaan. Tetapi kalau misalkan komputer yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dalam suatu perusahaan, ketika perusahaan membeli komputer dan komputer itu tidak dijual kembali, maka tidak bisa masuk ke dalam akun persediaan. Begitu pula barang-barang lain yang tidak untuk dijual kembali, maka tidak bisa dimasukkan dalam akun persediaan. Jenis-jenis persediaan, sebenarnya persediaan terdiri dari persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan awal merupakan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan pada awal suatu periode akuntansi. Maka bila periode akuntansinya itu ada di Januari sampai dengan Desember, persediaan awal itu akan terdapat di bulan Januari. Maka ini disebut dengan persediaan awal. Jadi awal, kalau 1 Januari dimulai ya berarti tanggal 1 Januari. Nah, persediaan akhir merupakan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan pada periode terakhir di perusahaan, periode akuntansinya. Kalau periodenya Januari sampai dengan Desember, maka periode akhir atau periode akuntansi akhirnya adalah bulan Desember. Maka persediaan akhirnya itu tanggal 31 Desember pada periode yang bersangkutan. Ini periode akuntansi, maka di sini adalah persediaan akhir. Jadi kalau di awal periode kita sebut dengan persediaan awal, kemudian di akhir periode kita cari atau kita hitung persediaan akhirnya. Angka persediaan akhir akan dicantumkan di neraca sebagai persediaan dan dicantumkan juga dalam laporan laba rugi sebagai salah satu elemen yang berpengaruh dalam penentuan laba bersih perusahaan. Nah, hal ini bukan suatu hal yang mudah dan seringkali menjadi permasalahan dalam akuntansi. Tetapi dengan munculnya perkembangan sistem atau software akuntansi, ini mempermudah dalam pencatatan. Pencatatan persediaan memiliki 2 metode. Yang pertama, metode persediaan periodik, dan yang kedua, metode persediaan perpetual. Kedua pencatatan memiliki kelebihannya masing-masing. Penggunaan metode periodik itu lebih sederhana dan lebih mudah dalam pencatatannya dibanding dengan metode perpetual. Ini kelebihannya, lebih sederhana dan lebih mudah. Tetapi sebaliknya, metode perpetual itu lebih unggul dalam hal ketepatan laporan dan kecepatan informasi yang dihasilkan. Misalnya, saya ingin tahu persediaan kaos tanggal 24 Juli 2020 berapa jumlah kaos. Nah, maka metode perpetual itu lebih cepat dalam memberikan informasi jumlah kaos yang masih tersisa. Sedangkan dalam metode periodik itu harus dihitung secara fisik berapa banyaknya kaos yang masih tersisa. Nah, ini perbedaan. Jadi kalau metode periodik itu lebih sederhana dan lebih mudah, metode perpetual itu lebih unggul dalam hal ketepatan dan kecepatan informasi yang dihasilkan. Nah, selama kelas belajar akuntansi kita akan menggunakan pencatatan dengan metode periodik. Sekarang kita lihat bagaimana metode persediaan periodik dicatat. Biasanya pencatatan persediaan periodik itu digunakan oleh perusahaan yang menjual barang relatif murah. Ya, murah tetapi frekuensi penjualannya tinggi. Seperti itu. Misalkan untuk barang-barang kelontong atau toko-toko kelontong itu atau lebih efisien menggunakan persediaan periodik seperti itu. Itu biasanya, tetapi tidak mutlak. Tergantung dari manajemen masing-masing atau tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh usaha itu.
Nah, yang kedua, pembelian yang dilakukan oleh perusahaan atau usaha dagang dicatat dengan mendebet rekening pembelian. Jadi persediaan yang kita beli, misalkan kita membeli kaos, kemudian persediaan barang itu kita catat di akun pembelian. Nah, penjualan dicatat dengan mengkredit rekening penjualan. Rekening atau akun persediaan tidak digunakan untuk mencatat pertambahan persediaan karena adanya transaksi pembelian, dan tidak digunakan untuk mencatat persediaan karena adanya transaksi penjualan. Jadi ketika ada pembelian atau penjualan barang dagang, kita tidak mencatat dengan akun persediaan, tetapi dengan akun pembelian untuk membeli barang dagangan dan mengkredit akun penjualan ketika terjadi transaksi penjualan. Ini kalau kita menggunakan metode periodik. Perhitungan jumlah persediaan barang dilakukan dengan perhitungan fisik. Jadi jumlah persediaan barang dagang itu dilakukan secara fisik di akhir periode. Oleh karena itu, mengapa metode ini juga disebut dengan metode fisik. Jika menggunakan metode perpetual atau metode mutasi, nah ini nilai barang persediaan dapat diketahui langsung dari akun persediaan barang. Nah, apa yang dimaksud di sini? Ini yang tadi kelebihannya dibanding dengan metode periodik. Dengan menggunakan metode ini, pembelian, nah ini yang membedakan, pembelian dan penjualan barang dagang akan dicatat langsung ke akun persediaan barang dagang. Kalau kita lihat bedanya antara periodik dan perpetual, kita akan bisa coba membedakan. Kalau terjadi ini, kita lihat transaksinya. Misalnya transaksi pembelian dicatat dengan akun pembelian di sisi debit. Nah, sedangkan perpetual dicatat dengan akun persediaan barang dagang, atau sering ada yang mencatat dengan persediaan barang. Dicatat di sisi debit. Kalau terjadi transaksi penjualan pada metode periodik dicatat dengan akun penjualan di sisi kredit. Sedangkan dengan menggunakan metode perpetual tetap akan dicatat dengan akun persediaan barang dagang di sisi kredit. Ini yang membedakan antara metode periodik dan metode perpetual dalam pencatatan akuntansinya. Berikutnya, baik metode fisik maupun metode perpetual, persediaan barang itu akan digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan. Apa itu harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan adalah harga barang yang sudah dijual selama periode akuntansi tertentu. Misalkan dari Januari sampai Desember ya, yang sudah dijual selama Januari sampai dengan Desember. Itu yang disebut dengan harga pokok. Nah, komponen apa saja yang mempengaruhi harga pokok penjualan? Yang pertama, ada harga pokok barang yang ada di awal periode atau disebut dengan persediaan awal. Nah, ini di periode awal. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, di periode awalnya, misalkan kalau dari Januari, berarti pada persediaan Januari, awal periode. Nah, kemudian yang harga pokok barang yang dibeli atau selama dibeli dengan harga pokok pembelian. Harga pokok barang yang belum terjual dan ada dalam persediaan akhir itu disebut dengan persediaan akhir. Nah, mari kita lihat contohnya dalam laporan penghitungan harga pokok. Nah, di sini ini perhitungan harga pokok itu ada di sini. Harga pokok itu akan tampil di laporan laba rugi. Jadi harga pokok penjualan itu akan menentukan atau akan digunakan dalam perhitungan laporan laba rugi. Apa saja tadi yang sudah kita lihat, komponennya adalah persediaan awal. Ini ada di awal periode. Kalau ini 31 Desember berarti awal Januari.
Kemudian pembelian ini selama proses barang yang bersedia untuk dijual. Nah, ini selama proses ya. Kemudian persediaan akhir. Ini ada di sini. Nah, baru akan ketemu yang namanya harga pokok penjualan. Baru akan digunakan untuk menghitung laba rugi. Seperti itu. Jadi ini adalah harga pokok yang akan dipakai atau digunakan dalam perhitungan laba rugi. Nah, untuk pengelatihan soalnya nanti bisa disaksikan di video-video berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.